Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang di rumah, kenalin, aku Satya. Kali ini kita akan ngobrol bareng, tentunya di Sinau bareng, atau istilah di program Sibar, yang dimana Sibar ini kita akan sharing, belajar bersama, tentunya saat ini di season bisnis. Insya Allah video ini akan ada 10 seri, yang dimana kita akan membahas secara berkala, memulai usaha di bidang multimedia, dari mulai cara memulai, kemudian dari konsep seperti apa, teknisnya bagaimana, hingga kita akan melakukan repeat atau perulangan secara terus-menerus. Nah, sebelum itu aku mau ngingetin dulu teman-teman, ini informasinya kita sharing, jadi kalau ada yang kurang berkenan, teman-teman boleh tambahkan di kolom komentar. Jadi kita akan bisa diskusi bareng-bareng, dan tentunya media ini bisa digunakan belajar bersama-sama nih. Jadi yang belum tahu jadi makin tahu, yang sudah tahu bisa ngajarin yang lain juga. Oke? Kita akan lanjut ke materi utama kita nih teman-teman nih. Istilahnya, kenapa kita harus memulai usaha di usia muda ataupun di masa sekolah ataupun kuliah. Nah, teman-teman boleh terapkan ini baik di bidang fashion, di bidang panganan, dan lain sebagainya. Tapi karena aku basicnya di bidang multimedia, jadi aku akan lebih spesifik di bidang multimedia nih. Nah, sebenarnya ketika kita bicara tentang bisnis teman-teman, ini bermula dari keisengan saya ketika dapat tugas dan lain sebagainya. Dan di sana saya berasa bahwa kok jadi nyaman gitu ya. Dan setelah dipelajari secara bertahap, malah mendatangkan rezeki bagi saya. Padahal dirasa kayak biasa aja gitu teman-teman. Tapi ternyata malah ada line up yang kita bisa belajar lebih dari itu. Nah makanya di sini belajar bisnis ini nggak sekedar kita mendapatkan profit aja teman-teman, tapi bagaimana mindset kita juga berkembang. Karena ketika kita berusaha untuk menjadi pengusaha, mindset kita tuh akan terpaksa ya, akan dipaksa untuk melihat 3-5 tahun ke depan. Kayak, ini bisnis mau dibawa kemana ya? Ini kita mau bikin apa? Kita mau upgrade apa? Alatnya apa? Dan hal itu yang kita butuhkan dalam hal belajar untuk meningkatkan mindset growing kita, kayak gitu. Nah, semisal teman-teman ngerasa, tapi aku kalau jadi pengusaha nggak mau sih, pengennya paling ikut kerja di orang dulu, ya nggak masalah. Tapi, teman-teman jangan cuma sekedar menjadi orang yang asal terima kerjaan, terus menyelesaikan kerjaan dan selesai gitu loh. Tapi tidak ada visi yang khusus. Misalnya, visi khususnya ya, saya ingin punya ilmu, ya saya terapkan, kemudian saya berikan kepada orang lain juga. Jadi, teman-teman akan punya target pencapaian yang pencapaian ini bisa membuat teman-teman bisa menjadi lebih semangat lagi dalam berkarya ya. Karena kalau kita hanya menunggu kita lulus nanti, entah lulus masa sekolah ataupun kuliah, itu terlalu lama teman-teman. Ya, kita harus cari start duluan. Nah, mulainya dari usaha ini, usaha kecil-kecilan, ketemu klien itu penting karena akan melatih mental kita. Gak cuma secara akademis ya, tapi secara soft skill kita akan dilatih untuk bisa menjadi menyesuaikan dengan kebutuhan di industri. Itu makanya menjadi pengusaha ini sebenarnya lebih ke arah kita juga bisa mendatangkan rezeki dan syukur-syukur bisa membagikan berkah kepada orang lain dan juga kita bisa mengubah diri kita menjadi lebih bisa melihat dari berbagai sudut pandang seperti itu. Dan yang kedua adalah teman-teman, bagaimana kita fokus di bidang tertentu, terutama di bidang multimedia nih. Karena di bidang multimedia ini nggak cuma sekedar bikin foto video doang loh. Ada juga desain grafis, ada juga animasi, terus kemudian ada juga live streaming. Itu kan banyak. Nah, kita mulainya dari mana kalau udah tahu banyak kayak gitu? Nah, coba kita lihat lagi teman-teman. Kira-kira kamu ini tipikal orang yang sukaannya apa? Lebih seneng belajar foto atau video? Atau mungkin suka desain? Coba kita fokus ke salah satu bidang itu dulu sebelum kita akan merembet ke yang lainnya. Karena insya Allah ketika kita fokus ke satu, kita akan menjadi bisa fokus ke yang lain juga kok. Karena kita udah punya dasarnya dulu. Misalnya nih, dulu aku belajar di multimedia itu awalnya lewat event. Dulu kok zaman sekolah tuh ikutnya OSIS dan seneng banget yang namanya dokumentasi. Entah itu foto, entah itu video. Nah, suatu saat teman-teman, karena seringnya dokumentasi dari yang nggak punya alat, kemudian akhirnya nabung dikit-sedikit bisa beli kamera satu waktu itu. Nah, dari hal itu, kita jadi punya effort untuk belajar lebih. Ibaratnya, oke aku udah ngeluarin uang nih, jebret 7 juta misalnya. Kan kita udah bisa ngerasain bahwa, uangnya habis nih, tapi aku udah harus punya beli alat baru. Berarti,
Kita harus belajar, wah alat ini harus bermanfaat. Alat ini harus berfungsi sebagai mestinya. Jangan cuma punya alat cuma bergaya doang, teman-teman. Percuma. Ya. Tapi teman-teman yang punya alat juga jangan minder. Kita belajar dulu, pinjam, bisa lihat YouTube dulu. Terapin di hal-hal sederhana. Biar apa? Biar kita terbiasa pola ibaratnya apa? Bersyukur akan kecukupan. Karena ketika teman-teman tidak punya mindset bersyukur, pasti akan merasa kurang. Dan di mindset pengusaha itu, kita kan memang harus dituntut untuk grow up, untuk selalu berkembang. Tapi bukan berarti, aku bisa beli kamera nih, kurang, aku butuh lampu. Ya boleh beli, tapi lihat dulu kira-kira ada nggak ininya modalnya, butuh banget nggak, udah sesuai belum, kita tahu nggak dasarnya. Nah, itu yang menjadi penting teman-teman. Itu yang menjadi dasar ketika kita belajar usaha nanti. Yang kuat adalah karena kita bisa bersyukur, kita bisa menerima. Kayak gitu. Nah, barulah setelah teman-teman sudah bisa belajar teknis, kalian akan melakukan itu selama diulang-ulang terus. Barulah yang ketiga, kita akan belajar yang namanya portofolio. Nah, hasil fotonya teman-teman, desain, video, apapun itu, silahkan di-upload di sosial media. Ya, karena sekarang kita sudah punya panggung untuk kita menunjukkan ini loh aku, gitu loh. Dalam tanda kutip yang baik ya tentunya ya. Nah, karena ketika kita sering upload karya portofolio kan kelihatan tuh dari awal karyanya gimana sampai kita yang terus belajar, itu pasti akan beda. Nah, di sini nanti akan ada orang yang lirik teman-teman. Nah, istilah marketing ini bisa dibilang adalah P2P atau people to people. Jadi dalam dasar marketing itu ada 4P, ada 4 pemasaran. Nah, salah satunya adalah P2P. Nanti kita akan bahas ini di video selanjutnya, tapi kita akan fokus dasarnya dulu. Kalau orang Jawa, istilahnya itu getok tular. Jadi dari mulut ke mulut, direkomendasiin ini, itu, dan akhirnya teman-teman jadi bisa menjadi ladang rezeki teman-teman sendiri. Itu akan menjadi berkah dan tentunya ilmu yang kita terapkan bisa lebih bermanfaat bagi sekitar. Nah, kurang lebih untuk video ini teman-teman, 3 dasar ini yang kita bahas. Selanjutnya kita akan bahas lagi materi-materi selanjutnya. Kira-kira teman-teman ada masukan nggak? Kalau ada masukan, silahkan tulis komentar di bawah agar kita improvisasi untuk materi-materi yang akan datang. Karena kita masih ada 9 seri lagi yang menunggu untuk kita bahas. Masih ada tentang administrasi, ngelobi orang, ya, ngelobi perusahaan, misalnya. Kemudian masih ada cara kita membuat keuangan, cash flow, dan masih banyak lagi. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir. Dari aku kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.